Wahai Nabi, kami rindu. Sudahkah kalian mendengar segala cerita tentangnya? Sudahkah kalian mengenalnya yang namanya selalu disebut sepanjang masa? Kenalkanlah, ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dirindukan semua umat, manusia yang dirindukan oleh seluruh alam semesta. Allah berfirman, "Tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Siapalah kita tanpa mencintai Rasulullah? Siapalah kita kalau hati kita kosong tanpa cinta Rasulullah, tanpa mengingat Rasulullah? Nabimu menunggu, menantimu, nabimu pun rindu terhadapmu. Berhentilah dari segala maksiat, kembalilah untuk menjadi dirimu yang lebih berarti. Gapailah Allah dan Rasulullah. Dekat sama Allah dan Nabi adalah kunci hidup bahagia yang hakiki. Di hari kiamat, Rasulullah akan bersujud lama untuk umatnya di padang mahsyar. Nanti di hari kiamat, Rasulullah terus menunduk kepada Allah, tak akan berhenti bersujud begitu lama. Allah berfirman, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, apapun yang kau minta akan kau dapatkan." Rasulullah menjawab, "Ya Allah, izinkan aku menyelamatkan umatku dari neraka." Rasulullah pun menyelamatkan umatnya satu persatu. Semua umatnya masuk surga walaupun di hatinya ada iman sekecil biji zarah. Tahukah kalian bagaimana kisah sakaratul maut Nabi Muhammad SAW? Ketika itu, malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Israel hendak datang menemuimu. Apabila engkau ingin dunia, maka engkau akan mendapatnya. Namun apabila engkau menginginkan Allah, maka engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat." Samar-samar terdengar jawaban Nabi, "Bersama Allah lah yang aku inginkan." Ketika merasakan sakaratul maut, rasanya sakit sekali. Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, sesungguhnya dalam kematian ada sakitnya sakaratul maut." Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ringankanlah rasa sakit sakaratul mautku." Malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakaratul mautmu telah dikurangkan 70 kali lipat dari orang lain." Maka Rasulullah pun mengganti doanya, "Ya Allah, jika begitu tambahkan sakit sakaratul mautku. Tapi untuk umatku tolong ringankan ya Allah." Nabi Muhammad pun berkeringat karena kesakitan di pangkuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidah Fatimah mengelapnya. Di akhir hayatnya Rasulullah berkata, "Sampaikanlah salamku untuk umatku." Bahkan di saat tersakit Rasulullah lalui, yang Rasulullah ingat adalah umatnya. Yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah mau adalah umatnya. Maka bagaimana kami pantas untuk tidak merindu? Bagaimana kami pantas untuk tidak menganggapmu? Engkau adalah insan yang mengucapkan di akhir nafasnya, "Sampaikan salamku untuk umatku." Bagaimana untuk hati yang melupakan nabinya, yang merasa hidup tanpa nabinya? Dunia seperti apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu mengalahkan nabimu untuk duniamu? Pernahkah kalian di suatu masa, di saat sedang sendiri kalian bersolawat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, datanglah kepada kami, izinkanlah kami melihatmu. Ya Rasulullah, pada malam ini hanya aku dan cintaku mengharap bertemu dan mendapat syafaatmu. Ya Allah, izinkanlah kami melihatnya." Pernahkah satu malam kalian menjual diri kalian untuk Allah dan Rasulullah? Berapa banyak orang yang bermaksiat dan tidak pandai dalam taat. Lalu Nabi berkata,
Akulah Muhammad yang kau panggil, yang kau cari, yang kau minta kedatangannya. Akulah yang datang kepadamu, wahai umatku. Pernahkah engkau melirih nada begitu syahdu dan yang masuk ke hatimu membuatmu menggebu-gebu? Pernahkah engkau mengatakan, "Ya Rasulullah, datangi aku sebelum berhenti nafasku"? Rasulullah berdakwah di kota Taif dan menyeru, "Wahai sekalian manusia, berimanlah kepada Allah." Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilempari batu, dicaci, dibilang orang gila, dan diusir. Nabi pun bersandar dan menetes darahnya. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, kemana aku harus berlari dan pergi? Jika engkau ridho kepadaku, apapun yang menimpaku, aku tak peduli ya Allah. Dan berikanlah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya." Pernahkah, wahai umat Rasulullah, engkau membayangkan semua orang menunggu bertemu, dan lewatlah manusia yang paling mulia itu? Jika kita ada di keliling sekian banyak orang, Nabi tersenyum melihat kita semua. Satu persatu mendapat giliran bersalaman dengannya. Kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Atau kita menjadi orang malu yang tak berani maju? Jika di hatimu ada namanya, maka besarkanlah cintamu. Wahai Nabi, kami merindumu. Seburuk apapun kami, semoga kami ikut menjadi orang yang merinduimu. Jadikan kami orang yang mencintaimu. Siapa yang pantas kami cintai selain cintamu ya Rasulullah? Nabi bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cinta.